Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Elsya, NIM 204101235, Program Studi Pendidikan Apoteker Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemesanan obat, baik obat bebas terbatas, dan obat keras. Pemesanan obat. Obat dipesan dari PBF atau pedagang besar farmasi, baik pusat maupun cabang, dengan menggunakan SP atau surat pesanan. Surat pesanan harus ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab apotik sehingga ada tanggung jawab penuh terhadap obat yang akan dipesan. Cara memesan obat dengan SP atau surat pesanan dibagi menjadi dua. Ada surat pesanan manual dan surat pesanan dengan sistem elektronik. Sebenarnya sama saja, hanya medianya yang berbeda. Hal yang harus diperhatikan saat pembuatan SP. Yang pertama, SP harus dibuat asli dan dibuat sekurang-kurangnya 2 rangkap. Ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab atau tenaga teknis kefarmasian beserta nama jelas dan nomor SIPA atau SIP TTK. Nama sarana apotik sesuai izin, alamat lengkap, dan stempel sarana. Nama fasilitas pemasok beserta alamat lengkap, nama, bentuk, dan kekuatan sediaan, jumlah dan banyaknya isi kemasan, serta diberi nomor urut, nama kota, dan tanggal. Berikut terdapat contoh SP obat bebas terbatas, dan obat keras dari apotek penyejuk, di mana semua hal sudah lengkap dan benar dalam pembuatan SP. Jika pemesan menggunakan SP elektronik, maka harus menjamin ketertelusuran produk, harus dapat ditunjukkan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya pada saat pemeriksaan, harus tersedia sistem backup data, harus mudah dalam evaluasi dan penarikan data, dan harus dipastikan SP diterima oleh pemasok. Alur pemesanan obat. Yang pertama, pengecekan stok di apotek. Yang kedua, apoteker akan membuat SP untuk dikirim ke distributor dan sebagai arsip. Yang ketiga, SP diserahkan ke salesman PBF. Yang keempat, pesanan akan diproses oleh PBF. Yang kelima, PBF akan mengirimkan pesanan beserta faktur penjualan. Dan yang terakhir, APJ apotik akan menerima pesanan dan memberi stempel serta tanda tangan pada faktur. Berikut terdapat contoh faktur setelah obat sampai di apotek. Faktur akan dicek lalu ditandatangani dan diberi stempel apotek jika barang sudah sesuai dengan pesanan. Hal-hal khusus yang harus diperhatikan. Apabila surat pesanan tidak dapat digunakan karena suatu hal, maka surat pesanan tersebut harus diberi tanda pembatalan yang jelas dan diarsipkan bersama dengan surat pesanan lainnya. Apabila surat pesanan tidak bisa dilayani baik sebagian atau seluruhnya, harus meminta surat penolakan pesanan dari pemasok. Arsip surat pesanan harus disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Faktur pembelian dan atau surat pengiriman barang harus disimpan beserta dengan arsip surat pesanan. Surat penolakan pesanan dari pemasok harus diarsipkan menjadi satu dengan arsip surat pesanan. Seluruh arsip harus mampu tertelusur dan dapat ditunjukkan pada saat diperlukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.